Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofari Rahman, peserta PPG UIN Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi ajar, yaitu yang bab kelima tentang Nabi dan Rasul panutanku. Di dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang akan kita inginkan tercapainya pembelajaran kita, yaitu adalah yang pertama, gemar melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, gemar membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sikap kepedulian terhadap teman. Kemudian yang keempat adalah berbakti kepada orang tua. Untuk memasuki pembahasan Nabi dan Rasul, tentunya kita akan mengetahui dulu definisi dari Nabi dan Rasul. Apa sih definisi dari Nabi dan Rasul itu? Nabi dan Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah sebagai manusia pilihan. Tindakan meyakini Nabi dan Rasul adalah termasuk rukun iman yang keempat. Nah, di dalam rukun iman itu yang keempat adalah mempercayai Nabi dan Rasul sepenuh hati. Kalau kita tidak percaya kepada Nabi dan Rasul, maka iman kita tidak sah. Apa sih perbedaan dari Nabi dan Rasul itu? Nah, perbedaan dari Nabi dan Rasul itu terletak pada tugasnya. Ya, kalau Nabi adalah utusan Allah yang tidak berkewajiban, jadi tugasnya tidak berkewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Walaupun Nabi ini mendapatkan wahyu dari Allah, dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Kemudian Rasul adalah diambil dari kata risalah atau pesan. Jadi Rasul itu adalah sebagai utusan pembawa pesan dari Allah dan berkewajiban untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, yaitu diantaranya adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Ditutupnya Nabi dan Rasul ini oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ini mendapatkan gelar ataupun julukan sebagai Khatimul Anbiya ataupun penutup para nabi. Dari beberapa Nabi dan Rasul ini ada sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan sebagai kenabiannya dan kerasulannya, ya, yaitu disebut dengan mukjizat. Nah, mukjizat adalah sebagai kejadian atau perkara luar biasa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul sebagai pembuktian kenabian dan kerasulan. Ada beberapa mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah contohnya adalah mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam itu yaitu berupa pembuatan kapal yang besar yang menyelamatkan kaumnya Nabi Nuh yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diisi oleh pasangan-pasangan
hewan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mukjizat Nabi Musa alaihissalam, sebuah tongkat yang dapat menjadi sebuah ular sebagai pembuktian kepada raja yang sangat kejam, yaitu Raja Firaun. Kemudian keistimewaan lainnya dari mukjizatnya Nabi Musa adalah tongkatnya dapat membelah lautan sehingga menyelamatkan kaumnya Nabi Musa dari kejaran Raja Firaun. Kemudian yang selanjutnya adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat yang terbesar yang menyelamatkan umat manusia, ya, ke jalan yang benar, yang menyelamatkan umat manusia agar selamat di akhirat kelak. Nah, ini mukjizat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pembimbing umat manusia. Demikianlah presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.